Masih ada waktu. Astaga. Ujian lagi besok. Udah lupa lagi. Maka besok PPT dah. Oh, jam berapa kau belajar sih? Subuh. Kalau ada kayaknya atau kayak hamin beberapa jam sebelum. Jadi, oh. Jadi dalam bersiran nanti. Wih, dapat siru-siru dulu kali. Rasakan di chat satu tekatin. Balan. Gitu. Kayaknya berapa? Apa? Coba dibalas kalau 2223. Ini? 21 itu bisa dulu.
Lengkap nih? Atau ada masih belum datang? Halo, masih ada temannya kalian ditunggu kah? Atau sudah lengkap? Tapi Kak, dari kelompok 12 masih ada satu Kak yang belum, katanya masih di jalan Kak. Jadi ditunggu dulu. Tapi Kak, tergantung dari teman-teman juga sih Kak, kalau misalnya sudah mau mulai. Wah, sudah siap dengan hujan lebat itu. Ya. Gimana guys, kalian mau tunggu kah? Sampai lewat 8 lewat 20 atau 25? Atau gimana? Tapi Kak mungkin sampai 25 Kak. Oke. Yang gambar konek. Enggak, aku tahu tak kalau mau kirim gambar dari sini. Ya, aku screenshot tapi enggak aku tahu bagaimana settingannya laptopnya mama aku ini. Di screenshot pakai itu bisa langsung Ctrl V. Coba Kak. Mana nih? Enggak masuk sih kan suara kok ya. Kontrol V. Tak bisa. Bisa. Mau ini udah ditanya tuh. Sana. Ditanyakan tuh. Sudah mabuk dengan intinya halaman 440 gitu. Enggak bisa Kak. Gimana settingan ini? Kalau dulu saya juga pernah tanya. Why? Tidak pernah tanya belajar, tapi kalau dia belajar. Mungkin gara-gara tantangannya. Tantangannya berat banget. Iya. Membuat semangat. Kira dulu saya sampai pahat YouTube ternyata aman. beginilah
sosok asli KH. Kenapa masuk KH yang sah? Buru-buru. Kenapa? Karena ya pilihan pertama aku tidak lulus. Udah tahu kenapa kan dulu. Oh iya sama. Ya peluangnya banyak baru peminatnya sedikit. Oh ya temanku tadi yang ketemu di sana, dia yang ajak Kak pergi bimbel di ruang guru dulu. Yep. Yep. Lumayan bagus sih. Oh. Tapi untung aku terhasut kata-katanya hampir makna lulus SNBT. Terima kasih banyak. Pertamanya mau masuk teknik. Iya. Teknik. Kayaknya teknik lebih wadaw daripada KH. Tapi jangan. Tidak ada yang lebih wadaw juga. Iya sih. Tidak ada yang tahu ternyata KH dan pulpen biru ini Pasti minimal terpengaruh sedikit berkeluar terpengaruh masuk. iya tahu. Terpengaruh masuk dokter hewan karena saya cek. Ada banyak sekali adik kelasku cuma takut maafkan kamu. Ada gak dari PGTS kemarin? Mana cuaca? Kok baik-baik semua aku bilang. Kodong. Kan kita tidak boleh bilang yang gitu. Iya deh. Pasti kayak peluangnya banyak kan sih. Menjadi fakultas memaafkan kami. Banyak. Wah, cukup. Pas nonton. Kapan kamu mulai cepat, selesai cepat. Tiba-tiba saya kok hafal dulu tuh anak-anak. Yang batunya warna Mbak, mati semua. Saya tak pernah
kejahatan mati juga orangnya yang mirip-mirip. kayak bahkan antara sama namanya kejahatan aneh atau hilangkan sini Ya, nggak bilang aja STC kenapa ini Siti. Oh, STS Siti. sok buat ketemu Belum piada teman kalian? Tapi belum Kak. Ada kabarnya Kak? Dia tahu jika kalau asistensi? Tahu jika tapi tadi di jam berapa tadi? Di jam 8 foto masih di jalan Kak. Jadi kayaknya masih di perjalanan sekarang. Siapa namanya? Tapi Kak Giva. Aduh, Deva. Kirimkan Kak, coba. Jadi kalian mau mulai nih? Nanti lambat sekali selesai. Tapi mungkin bisa nih Kak. Mulai Midi, nanti lama sekali kalian selesai. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nabila. Putus-putus enggak suaraku? Suaraku putus-putus. Tapi Kak, kalau bisa yang lagi Kak. Kenapa? Kalau di device ku aman juga. Oke, bilangnya kalau putus-putus karena jelas sekali jaringanku, guys. Kayaknya tak ganteng. Sebelumnya kalian ada yang Karena coba yang enggak kemarin ini kerja yang kemarin? udah gitu ternyata. Atau ini ada yang mau sebut, jelaskan apa yang hasil yang didapat kalian kemarin untuk soal yang A? Yang tabel-tabel itu kan ada kesimpulan-kesimpulan tuh. Coba masing-masing kelompok jabarkan kesimpulannya kalian. itu mau jadi apa Boleh langsung on mic aja. Yang paling enak kulihat Tabeka kalau untuk kelompok 12 Risto. sendiri, Bukan deh. untuk kesimpulan di nomor pertama Anipet itu bagus sih. jumlah atau ukuran Cuma sampel yang beda. dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada jumlah populasi atau N. Jadi semakin banyak populasinya maka akan semakin banyak pula jumlah sampel yang dibutuhkan Kak. ditanya-tanya kok Oke, untuk Saya tanya kelompok satunya. kapan tanya-tanya itu cok kayak kesimpulan minggu lalu. siapa Kak Nabila Salsabila Adil Nabila Salsabila apa? Kak Abil? Pak Adil itu Oh. dia kalau dia kok bukan saya Bismillah. Semoga tidak ada dia apa. Hello, kelompok satunya kelompok berapa tadi yang belum?
Halo. Ini Muhammad Tri bicara kah atau tidak? Karena ndak mute tapi tidak ada aku dengar suaranya. Tapi Kak, tidak nih Kak. Oh, kamu kelompok berapa? Tapi Kak, kelompok 12 Kak. Sama tadi sama yang Anissa Olivia? Iya Kak, sama. Kelompok satunya apa kesimpulannya di tabel pertama, guys? Siapakah kelompok satunya? Satu, dua, tiga, empat, tujuh, empat, empat, Kelompok 11 coba yang Nailah Azra, kamu kelompok berapa? Baca aja, guys. Tapi Kak, untuk kesimpulan tabel pertama kelompok 11 yaitu populasi dengan jumlah yang besar tidak akan terpengaruh jumlah sampel. Namun jika populasi berjumlah lebih sedikit akan terlihat perbedaan sampel yang besar. Gitu nih Kak. Oke. Jadi kalau yang di tabel 1 itu sebagian tadi benar sih yang kayak semakin banyak jumlah sampel, semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Tapi itu ada kayak pengecualiannya karena peningkatannya itu tidak eksponensial. Kayak misalnya yang 1.000.000 seperti juga yang bilang kelompok 11 itu kayak tidak sesignifikan itu Ji, tapi dia ada batasnya dari FPC itu atau yang finite population compensation itu. Kalau misalnya FPC-nya lebih tinggi dari 5%, itu dia sampelnya bakalan berkurang signifikan karena ada yang disesuaikan atau dia jadi unadjusted. Kalau misalnya dikurang dari 5%, kalau yang kalkulator itu kalau kalian ingat, itu kalau kurang dari 5%, itu cenderung sama di jumlah sampelnya, tapi memang yang perlu jumlah sampel banyak itu populasinya yang lebih banyak. Jadi itu tergantung FPC-nya Ji, guys. Tidak menentu bilang semakin banyak jumlah sampel, semakin banyak populasi, semakin banyak juga jumlah sampel, itu tidak selalu seperti itu. Tapi lebih besar FPC-nya kalau lebih kecil populasinya. Pokoknya seperti itu. Terus yang tabel kedua, tabel kedua baca aja guys, biar cepat. Ini udah jam 8:30. Tapi Kak, jadi dari kelompok 12 itu untuk kesimpulan di tabel 2-nya itu jumlah atau ukuran sampel yang dibutuhkan itu akan bervariasi tergantung pada tingkat kepercayaannya. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaannya, maka akan semakin banyak pula jumlah sampel yang akan dibutuhkan. Oke, kalau yang satunya
kelompok 11. Tapi Kak, kalau untuk kelompok 11, dia itu kesimpulannya semakin besar presentasi sampel, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaannya, Kak. Maksudnya itu mungkin kamu salah baca. Itu semakin tinggi tingkat kepercayaan, makin besar sampel yang dibutuhkan karena makin besar juga nilai Z-nya. Seperti yang di kelompok 12 tadi itu sudah benar. Kalau tabel ketiga, Kak, saya akan membacakan hasil kesimpulan untuk tabel ketiga dari kelompok 12, Kak. Jadi kesimpulannya itu, jumlah atau ukuran sampel yang dibutuhkan atau bervariasi tergantung pada nilai perkiraan proporsi pada populasi. Jadi semakin tinggi proporsinya, maka akan semakin banyak pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Kak, hanya itu Kak dari kelompok 12. kelompok 11. Kelompok 11 selain Ilham siapa? TBK untuk kesimpulan modifikasi yang dilakukan pada perkiraan proporsi dan pada populasi itu, jika nilai Q, maka nilai hasil N akan dipengaruhi karena semakin tinggi nilai Q, maka semakin jauh juga nilai P dan Q. Jadi, singkatnya, semakin dekat nilai Q dan P, maka semakin tinggi nilai N. Kesimpulan. Oke, ini tuh kalau aku lihat kalian semakin besar jumlah P atau Q-nya, bahkan semakin banyak jumlah sampel yang dibutuhkan. Sebenarnya benar Mi, tapi perlu diingat kalau batas dari P itu cuma sampai 0,5 dan enggak. Sebenarnya enggak seperti itu sih, tapi jumlah sampel itu dia bakalan lebih tinggi kalau lebih bervariasi. Nah, lebih bervariasi, paling bervariasi itu berarti jumlah P dan Q-nya sama. Kayak 0,5 P-nya, 0,5 juga Q-nya. Kan kalau 0,9 P-nya itu lebih homogen Q sampelnya tuh kayak berarti lebih banyak yang positif. Kalau 0,5 sama 0,5 itu kayak setara, jadi dia lebih bervariasi. Jadi lebih perlu juga banyak sampel. Jadi bukan kayak lebih besar P-nya dia bakalan lebih banyak sampel, tapi lebih bervariasi datanya bakalan butuh lebih banyak sampel. Mengerti maksudku? Jadi paling bervariasi itu atau paling banyak butuhkan jumlah sampel itu ketika P-nya atau Q-nya 0,5 karena di situ nilai paling tinggi variabilitasnya atau keragamannya pada populasi. Kan kalau misalnya 0,8 berarti populasinya kebanyakan itu dia misalnya ya dan tidak ya. 0,8 berarti dia kebanyakan itu dia jawabannya ya. Berarti populasinya ini atau jumlah seluruhnya ini dia lebih homogen atau lebih tidak bervariasi karena ada satu jawaban yang condong lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya dia proporsinya sama 0,5% iya dan 50% iya dan 50% tidak, berarti ini populasinya lebih beragam karena kemungkinannya itu sama, tidak ada yang lebih menonjol atau tidak ada yang lebih banyak jumlahnya mendominasi begitu. Mengerti, Ji? Kak. Tapi ya Kak. Oke. Selanjutnya yang terakhir.
Ada yang bisa bacakan kesimpulannya yang tabel terakhir masing-masing kelompok? Bukan terakhir deh, 2 terakhir. Yang batas kesalahan sama apa itu? Standar deviasi. Oh, keragaman data. Ayo guys, biar cepat selesai. Tapi Kak, saya akan membacakan kesimpulan untuk bagian batas kesalahan. Baik, kesimpulannya itu ya, kesimpulannya jumlah atau ukuran sampel yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada batas kesalahan atau margin of error yang diinginkan. Jadi, semakin rendah batas kesalahannya, maka akan semakin banyak pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Tapi Kak, itu kesimpulan dari kelompok 12, Kak. Yang lain, kelompok satunya. Apanya? Iya. Pak Musda. Halo, atau belum pilih kerja kesimpulannya? Yang untuk batas kesalahan. TBK untuk batas kesalahan dari kelompok 11 kesimpulannya itu merupakan jika semakin besar nilai D atau margin of error, semakin rendah nilai N. Jadi bisa disimpulkan jika menginginkan presisi yang lebih tinggi, kita harus mengambil sampel yang lebih besar. Karena ini berhubungan terbalik antara batas kesalahan dan ukuran sampel. Oke, benar Mi. Next. Yang terakhir. Tapi Kak, jadi untuk yang terakhir yang standar deviasi. Untuk kesimpulannya dari kelompok 12 itu, jumlah atau ukuran sampel yang dibutuhkan itu akan bervariasi tergantung pada perkiraan simpangan baku atau standar deviasinya pada populasi. Jadi, semakin tinggi standar deviasinya, maka akan semakin banyak pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Tapi Kak, kalau kami dari kelompok 12 untuk kesimpulannya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, kelompok 11. Siapa lagi? Tapi Kak, jadi untuk kelompok 11 itu semakin besar nilai O, maka nilai D dan margin of error akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit nilai O, maka nilai D atau margin of error akan semakin rendah. Kenapa margin of error? Kalau di table itu dia cuman bahas soal deviasi standar atau simpangan baku sama jumlah sampelnya. Lama. Kalau margin of error-nya sama aja. Oh. Gimana tadi maksudnya, Makfira Asma? Jadi Kak, ketika populasi lebih besar, kita membutuhkan sampel yang lebih besar pula untuk mendapatkan estimasi deviasi berbanding lurus dengan ukuran sampel, Kak. Iya. Kamu mengerti apa yang kamu bilang itu? Tidak. Insya Allah, Kak. Jadi kan, insya Allah banget. Jadi benar sih semuanya, kayak semakin besar keragaman datanya, keragaman data ini dalam hal ini ditunjukkan oleh deviasi standar atau simpangan baku. Maka
bakalan lebih banyak juga sampel yang dibutuhkan. Karena sekali lagi datanya itu lebih beragam atau tidak homogen seperti di sama yang tadi. Oke, mau next atau ada yang mau didiskusikan soal tabel-tabel itu? Next aja ya. Siapa yang bisa ini share screen? Share screen satu orang. Enggak tahu. Dari kelompok 11 deh. Share screen. Ya Allah, nggak bisa sih. Untuk kita kerja sama-sama yang soal B. Karena kan kemarin kita cuma sampai menentukan jumlah sampel. Kalian udah dapat belum? Jumlah sampelnya berapa? Yang bakalan dipakai untuk soal B ini. Kemarin ada kan? Berapa tuh? Aduh, ya Allah. Nggak ada coy, kita nggak sampai situ. 88. Siapa di sini kelompok 11 kah? Makfira Asma, Ilham sama Naila ya? Tapi iya Kak, Naila satunya. Share screen satu orang atau kelompok 12 juga enggak apa-apa. Terus buka yang kalkulator sama soal. Aduh. Betul itu temannya kalian belum piada? Sudah jam berapa ya? Sudah jam berapa? Kak, benda ada info, Kak. Oh my god. Share screen nih, Muhammad Tri Argianto atau Aditya atau Naila Azra. Nggak bisa. HP, Kak. Apa? Saya pakai HP, Kak. Siapa kemarin yang pakai laptop? Siapa laptopnya dipakai? Jelek tau jaringan. Naila Azra, are you there? Tapi Kak itu untuk Naila Azra lagi di itu Kak lagi di mobil Kak. Siapa Pak yang bisa share screen? Masa dari sih? Andi Aditya aja kalau gitu. Kamu pakai laptop kan? Oh iya, supaya dilihat ya sama-sama kalkulatornya guys. Iya, enggak nih, aku kasih makan. Kabet. Tunggu Kak. Iya, Oke. kayaknya nggak biasa. Iya. Astagfirullah. 11. Kasri. Kelompok 9. Buka Mi File soal sama Kasri. kalkulator yang kemarin. Ada Ji? Kamu ada. Kalau enggak ada, aku kirimkan deh. Oh, baik juga. Yang penting sesuai format. Yang tadi. Aduh, sudah. Apa tadi yang bilang?
Sampel untuk perbandingan situs. Cairan hormon salah. Sampel untuk populasi yang kedua. Ini kan bagus. Itu download nih adik. Siapa namanya? Aditya. Kamu dipanggil Aditya kah? Tabe Adit, Kak. Oh, Adit. Oke. Jangan minus Adit, supaya bisa aku langsung jawab, Kak. Itu download nih supaya bisa di edit tadi. File download. Microsoft Word. Sama yang itu kalkulator. Download Excel. Makanya Elsa. Next. Kalian juga buka soalnya ya guys, yang lain. Ini kan pertama kita menentukan jumlah sampel. Nah, menentukan jumlah sampelnya itu dia beda antara untuk enggak, di soal kan dia itu ada kategoris sama numeris. Ada yang bisa sebutkan yang mana kategoris, yang mana sampel numeris dari prevalensi sama produksi susu sapi? Sudah dijawab kemarin, teman-teman. Yang kategori sama numeris yang mana? Makfira Asma tahu? Wih, aku dong. Udah aku tahu, Kak. Tapi Kak, kalau seingat saya, kalau numerik itu digambarkan oleh statistik. Kalau parameter itu populasinya tidak diketahui. Nah, bukan pertanyaanku yang mana di sini data kategori sama data numeris. Kan di soal ini dia mau teliti dua hal. Ada prevalensi atau proporsi mastitis, ada juga produksi susu sapi per hari. Nah, ini itu untuk data kategori sama data numeris, cara menentukan jumlah sampelnya itu kan berbeda. Jadi pertama-tama ditentukan dulu yang mana di sini data kategoris, yang mana data numeris dari prevalensi sama produksi susu sapi itu. Menurut kamu nih, yang mana yang termasuk kategoris, yang mana yang termasuk numeris kalau dari dua itu? Bukankah suruh kau jabarkan apa itu kategoris dan numeris? Jadi menurut saya Kak, untuk numerik itu tentang numerik itu tentang produksi, dan yang satunya itu masitis. Yang kategoris. Oke. Jadi benar nih kalau yang numeris itu dia yang produksi susu sapi, kalau yang kategoris itu dia yang prevalensi. Kenapa keluar Naila Azrat? Karena lagi di mobil. Atau jelek jaringannya.
Oke. Mau tunggu temannya kah atau bagaimana? Itu juga yang belum datang. Kalau sudah sampai suruh masuk Zoom nah, masuk Gmeet nah. Adit kasih masuk Mi untuk data-datanya ke kalkulator. Itu kan dia yang data kategoris dia minta nilai Z. Kita nilai Z atau tingkat kepercayaannya kan pakai 95%. 95% itu sudah benar 1,96. Terus untuk jumlah sampel, jumlah sampel itu 1000, proporsi. Ada yang bisa sebutkan ke Adit proporsinya itu berapa atau P-nya berapa untuk yang data kategoris dalam hal ini mastitis? Nah, apa sih asal data P? Apa itu P itu? P. Tapi kan 0,5. Oke. 0,5 oke benar Mi. Batas kesalahan oke juga sudah Mi. Jadi dia itu pakai berapa sampel untuk data kategoris? Aku tidak tahu. Oh sama semua Mi ya? Benar semua Mi ya ini? Coba scroll Adit. Lucu, nggak usah. Adit. 101,92. Ini di saya aja atau emang share screen-nya nggak bergerak? Halo? Tapi kayaknya nge-lag di Adit, Kak. Oh, kasihan. Karena Anda bergerak juga share screen-nya, Kak. Iya ya. Coba chat atau ada yang lain bisa share screen? Masa sih cuma Adit yang pakai laptop? Aku pakai Satya Purnama. Kalau Anissa Ulfia, kamu pakai apa? Tapi pakai Laptop Ji? tapi Oh, Kak, pakai share screen. Adit bisa hentikan daya share screen-nya. Coba Beb, bisa kok share screen tidak? Atau hostnya, siapa tadi yang bikin? Naila Azra bisa hentikan share screen-nya Adit tidak? Biar digantikan sama Anissa Ulfia. Tapi Kak, tunggu saya coba Kak. Oke. Teman-teman ini cuma kasih masuk data, jadi harusnya tidak terlalu ini aja sih. Oh, Aditya sudah bergerak. Aditya, kamu dari mana aja? Tapi Kak, tadi sudah ke scroll Ji. Tidak tahu. Tidak terscroll. Oke. Nah, ini kan ada dua nih. Ada yang 87,70, ada yang 57,96. Yang mana yang diambil menurut kalian? 0,96. Yang 87 apa yang 57? Tapi Ya kan Kak, kita yang mau teliti. 87 Kak. Ya. Jadi kita ambil yang 87,7 atau 88 karena biar bisa mencakup semuanya. Karena kan ini jumlah minimumnya 87 nih. 88. Kalau misalnya kita cuma ambil 58, itu berarti tidak memenuhi jumlah minimum untuk yang data mastitis. Paham gitu? Terus coba buka soalnya. Soal pertama itu apa? Oke, ini kan disuruh menentukan metode sampling non probabilitas. Non probabilitas itu dia tidak
semua sapi punya peluang untuk terpilih atau kayak dia berdasarkan pilihannya saja si peneliti. Dalam hal ini metode yang dipakai itu dia berdasarkan kemudahan atau confidence sampling. Confidence sampling itu dia berarti kayak data yang diambil sesuka-suka si peneliti aja. Kan dia di sini berdasar di NRECANG. Terus dia memutuskan ambil kecamatan tertentu saja. Nah, jadi yang di laboratorium yang di praktikum kemarin itu agak salah, guys. Soalnya kita kan langsung ambil 88 data berdasarkan semuanya. Terus setelah aku baca lagi instruksi soalnya, ternyata di soal itu dia arahkan untuk ambil sampel dari kecamatan tertentu saja berdasarkan kemudahan akses lokasi kecamatan. Nah, si peneliti ini kan dia ada di NRECANG. Jadi dia mau ambil sampel atau dia mau sampling berdasarkan kemudahan akses lokasinya dia. Jadi kita ambil kecamatan yang dekat saja dari NRECANG. Kalian putuskan nih mau kecamatan apa diambil untuk sekarang. Betul, ini kalian mau kerja per kelompok atau langsung nih saja gabung? Langsung nih saja gabung, Dek. Olivia, kamu bisa tidak mute enggak supaya ada teman Kak bicara gue seperti bicara sendiri? Oke, love you, Olivia. Tapi bisa Kak. Coba putuskan teman-teman. Kita ambil 2 kecamatan aja deh, yang dekat dari NRECANG. Ambil aja. Tapi Maiwa Kak. Maiwa. Sama V. Cendana. Maiwa sama Cendana, oke. Nah, terus karena sudah ditentukan lokasinya yang mau dipilih, dari 88 sampel itu kita mau ambil 80 sampel dari Maiwa sama Cendana. Kalian tentukan nih berapa jumlah sampel yang mau diambil di Maiwa dan berapa jumlah sampel yang mau diambil di Cendana. Maiwa dan Cendana. 88. Maiwa itu ada berapa, Cok? Ada 88. Oke, guys. Kalau tidak ada yang menjawab. Enggak. Kalian paham tidak instruksi soalnya, guys? 88. Tapi sepertinya tidak. Jadi ini kan untuk sampling atau untuk ambil data, itu kan kita ada dua kategori besar, ada non probabilitas sama ada yang probabilitas. Kalau non probabilitas itu dia kayak istilahnya tuh suka-suka peneliti saja, apalagi yang kemudahan ini kayak untuk ambil sampelnya tuh berdasarkan mau-maunya sih saja si peneliti. Nah, kebetulan di soal peneliti ini dia ada di NRECANG, terus mau ambil 88 sampel. Terus dia pilih nih tadi yang Maiwa sama Cendana, dia mau ambil sampel itu cuman di Maiwa sama Cendana karena itu yang paling dekat. Nah, di Maiwa sama Cendana itu dia harus ambil 88 sapi. Jadi dia bagi nih
di Maiwa misalnya dia mau ambil 50 sampel, terus di Cendana dia ambil 38, supaya nanti hasilnya dia dapat 88 data sapi. Mengerti Ji sampai sini? Oke, Kak. Oke. Jadi seperti itu untuk ambil sampelnya. Terus kalian misalnya dari Maiwa kan dia ambil 50 sampel, terus dari Cendana dia ambil 38. Kalian seharusnya alur sebenarnya nih, kalian minta itu data 50 sapi dari Maiwa ke saya sama data 38 sapi dari Cendana ke saya. Ya dari Cendana ke saya. Terus nanti aku kasih, terus kalian hitung lah. Oke. Ini langsung ku kasih aja ya. Sebentar. Maiwa, where are you? Sementara aku ambil datanya ada satu bisa ulang. Apa maksudnya tadi? Olivia deh, karena kamu yang share screen. Jalan-jalan paras. Olivia bisa? Siapa sih panggil Anissa ya? Anissa Olivia. Tapi Kak, putus-putus tadi suara apa Kak? Oh my god, kalau tidak ada yang bilang. Bagus. Mulai dari mana putus-putus penjelasan soalnya semuanya? Tapi Kak mulai dari pilih kecamatannya tadi Kak. Kulang Mipena ini kan si peneliti ini dia ada di Endrekang. Terus kalau confidence sampling atau berdasarkan kemudahan itu kayak sesuka-sukanya saja si peneliti berdasarkan kemudahannya dia. Nah, dalam hal ini karena dia ada di Endrekang, terus mau ambil sampel yang dekat-dekat saja, dipilih mini Maiwa sama Cendana. Jelas di suaraku? Bilangnya kalau putus-putus. Tapi jelas Kak. Tapi pilih dia Maiwa sama Cendana untuk itunya. Terus dia tadi mau ambil dari Maiwa itu 50 misalnya, terus Cendana 38 supaya cukup ke 88 ini sampel sapi yang nambil. Kan jelas Ji? Mengerti Ji maksudnya? Untuk pengambilan sampelnya? Oke. Jadi setelah aku lihat datanya, Maiwa itu cuman tidak sampai 38. Maiwa itu cuma ada 13 sapi. Jadi kita ambil 13 sapi di Maiwa, Cendana jadinya berapa? 88 kurang 13 berapa? 38 kurang 38 kurang 75. Oke. Apa aku aja ya yang share screen? Saya mau share screen deh. Biar cepet. Anissa hentikan share screen, aku aja yang share screen. Bentar. Karet kulihat tuh masuk semua itu kayak scalpel. Apa lagi loh? Intinya ada sini. Di sini. Cepet Kak. Ini. Ya. Mana Roy?
Terus banyak lebih banyak ada lilit karena kunyaknya ada semua di dalam toples, baru itu toples orange. Nah, aku Oh my god, kesitu community ternyata. Kelihatan di share screen kok ada guys. bisa diambil, ada saja Tapi, ngambil Kak, nacis. Ini kan tadi sudah Miki putuskan kalau Tapi, kita ambil data di oh, MyWay itu 13, tunda Cendana itu tadi 75. Nah, dari sini dapat Miki data sebanyak 88 data. Right. Halo. Bentar. Ini buat daftar nomor ID sampling, minta ke asisten, ini sudah Mi. Terus didapat nih data status Mas sama produksi susu. Jadikan sampel, lakukan perdugaan. Terus jadikan sampel, lakukan perdugaan per meter, baik dengan perdugaan titik sama silang. Jadi, selang. Jadi maksudnya, karena kan kelihatan gitu, bilang kalau tidak kelihatan ya. Jadi kan kita sudah dapat data nih, sebanyak 88. Jadi penelitinya ini sudah dapat nih 88 data sapi. Nah, mau Miki tentukan berapa sapi yang Mas titis, berapa yang tidak, sama berapa rata-rata produksi susu. Nah, Mas titis atau tidak, tapi kita fokus ini aja dulu ya. Aduh, kursor gue. Ini supaya gampang filter Mi kayak kemarin-kemarin. Mas titis yang ya saja itu dia ada 58. Jadi jumlah presentasi yang Mas titis itu 58 dari jumlah sampel itu ada 65%. Yang tidak kurang sih. Yang tidak ada 30 ya. Oke, yang tidak ada 30. Jadi didapat nih presentasi Mas Titi. Presentasi yang Mas Titi sama yang tidak. Ini namanya pendugaan titik. Atau langsung Ki tentukan Ki kalau dia ini 65,9% yang Mas titis dan 0,34% yang tidak Mas titis. Nah, caranya untuk ditahu intervalnya atau pendugaan selangnya itu dikasih masuk di kalkulator yang Mas sediakan Ki Dokrian kemarin. Aduh anjir. Ini kan kemarin yang ini. Ini sisa dikasih masuk ke yang tadi. Ini kan data kategoris. Jumlah populasinya sudah 1000, jumlah sampel 88. Hasil pendugaan titik, proporsi dari sampel, itu yang tadi, yang ini. Dia ada Mas titisnya 65% atau 0,659091. Dikasih masuk di sini. Nggak bisa di copy. 659091. Jadi di sini ditahu ini untuk pendugaan titiknya dan ini untuk confidence intervalnya atau selangnya, pendugaan selangnya.
Paham Ji sampai di sini? Kenapa kita tidak ambil di sini? Karena ini untuk infinite. Kalau ini populasi terbatas atau ditentukan jumlah populasinya. Kalau di soal kan sudah ditentukan jumlah populasi sapinya itu ada 1000. Jadi ambil yang ini aja. Jelas Ji sampai di sini. Ada yang bisa jawab berarti untuk yang ini? Ya Allah, ternyata keluar. Biasa ulang bagaimana caranya? Atau bagaimana maksud soalnya, Deng? Terus tata caranya lah. Secara garis besar. Ulang 1 kali lagi ya. Baru kalian 1 orangnya ulang. Jadi, kan di soal dia si peneliti ini dia mau teliti 88 sapi. Nah, di mana di 88 sapi? Dengan cara ditentukan dulu jumlah sampelnya. Yang tadi ini pakai kalkulator itu. Tapi jumlah sampelnya dibedakan antara yang kategoris sama yang numeris. Tadi didapat nih kalau jumlah sampel yang mau dipakai itu 88 sapi. Nah, di soal ini untuk soal yang pertama, penelitinya mau pakai penarikan sampel berdasarkan kemudahan. Lebih jelasnya lagi dari kecamatan tertentu yang mudah akses lokasinya. Si peneliti kan dia ada di Nrekang. Terus dia mau cari 88 sapi. Supaya gampang, ambil yang lokasinya dekat dari Nrekang. Dipilih tadi Cendana sama Maiwa. Terus habis itu dipilih Maiwa tadi ada 13 sapi. Cendana ada 75. Dari 88 sampel itu tadi didapat datanya. Datanya itu bukan itu. Datanya itu yang ini. Datanya yang ini tadi semuanya. Dari data-data itu bisa lihat berapa persen yang mastitis dan berapa persen yang tidak mastitis. Caranya lihat aja, misalnya tuh yang ya atau yang mastitis. Itu dilihat dia ada 58. Jadi ada 58 sapi yang mastitis. Untuk presentasinya berarti 58 dibagi jumlah sampel atau 88. Didapat ternyata dari semua jumlah sampel atau 88 sapi yang mastitis itu dia ada 0,65 atau 65%. Oke. Terus setelah ditahu ini, betul ini namanya pendugaan titik atau 1 titik Ji atau 1 nilai Ji. Betul-betul pendugaannya itu di 1 nilai to. Nah, terus mau lagi cari pendugaan selangnya atau berapa intervalnya, berapa interval pendugaan dari si mastitisnya ini berdasarkan sampel. Caranya dikasih masuk di kalkulator tadi. Yang di sini. Ini kan pendugaan titik sudah tadi 65991. Didapat lagi confidence intervalnya atau selang kepercayaannya. Ini. Oke, paham. Ulang 1 orang. Siapa ya? Siapa yang mau? Ada enggak mau jadi volunteer? Apa? Kok bisa? Jangan saya. Oh, jangan saya. Tidak ada. Muhammad Tri bisa tidak ulang? Secara garis besar aja. Sambil buka soalnya supaya bisa kau jelaskan gitu. At least maksud soalnya deh. Kak, membuka WA. Tapi Kak saya bisa ulang Kak. Tak buka. Naila, mau Naila? Boleh. Iya Kak, tunggu dulu Kak. Bentar. Pinggir dulu. Jadi kan Kak, jadi kan ada peneliti Kak yang mau
Ini kayak cerita aja ya Kak. Jadi ada peneliti Kak yang mau mau mengambil sampel mastitis Kak. Terus dia tuh dari NREKANG dan dia pengen ngambil 88 jumlah sampel. 88 ini diambil dari mana tadi Kak? Maaf Kak, saya lupa Kak. Cendana Maiwa. Bukan Kak, maksudnya dari mana angka 88 ini tadi Kak? Saya lupa Kak. Perhitungan ya, perhitungan penarikan jumlah sampel itu. Iya, perhitungan penarikan jumlah sampel. Nah, habis itu nanti dia jadi di situ ada dari 2 tempat, dari Cendana sama dari Maiwa. Di Maiwa itu maaf Kak, yang lainnya. Dari Maiwa itu ada 13 sampel dan dari Cendana itu berarti diambil 75 sampel. Terus dari hasil semuanya itu jadi yang dari jumlah itu yang terkena mastitis itu 65%-nya, iya kan Kak? 65% atau 65% bebas? 65% kena mastitis. 65% terkena mastitis itu diambil dari jumlah hewannya, jumlah sapi yang kena mastitis sama dan dibagi sama total sampel. Terus tapi itu baru titik pendugaan titik. Pendugaan titik. Kalau intervalnya itu intervalnya itu dia diambil dari kalkulator yang kemarin dikasih sama dokter itu untuk ya gitu Kak. Kurang lebih gitulah Kak yang tadi saya pahami Kak. Ya, sudah betul. Good. Yang lain mengerti Ji? Untuk soal A yang itu. Coba ya Kak. Oke. Terus kita lanjut ini yang B ya. Gue share screen lagi. Soal B. Ini menentukan metode sampling dan pendekatan probabilitas. Nah, beda sama yang tadi, kalau ini kita sudah masuk di pendekatan probabilitas, yang dimana setiap sapinya itu punya peluang untuk terpilih. Maksudnya, semua sapi yang ada di peta ini, dia itu punya peluang yang sama untuk terpilih. Kan tadi dia ada ada kayak kriterianya, dia cuma mau yang di dekatnya NREKANG. Jadi yang cuma dapat kesempatan itu yang ini dong. Karena itu non probabilitas berdasarkan kemudahan. Nah di sini dia sudah mau pakai pendekatan probabilitas atau semua sapi itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah di sini misalnya dengan penarikan sampel berstrata atau stratified sampling. Tunggu teman-teman, kucing aku nakal. Oke, lanjut. Di mana tadi? Ini kita mau ambil misalnya dengan penarikan sampel berstrata atau stratified sampling. Nah, stratified sampling itu terus dibuat ID nomor, minta ke asisten, setelah mendapatkan status, itu dilakukan nih pendugaan seperti yang tadi, titik sama pendugaan selang atau interval. Nah, di sini kan mau penarikan sampel berstrata atau stratified sampling. Sama caranya sama yang kemarin yang kucing itu. Jadi kita kelompokkan dulu stratified sampling, kan itu dia metodenya. Dia bagi dulu menjadi beberapa kelompok, atau dia bagi sampelnya, bagi populasinya berdasarkan kelompok-kelompok, terus nanti di kelompok-kelompok itu mereka ambil sampel berdasarkan
jumlah itunya, jumlah populasinya. Maksudnya yang di sini kan sudah jelas nih untuk kelompoknya itu kita bagi menjadi kecamatan-kecamatan toh. Ini Cendana, Anggereja. Jadi Cendana ini satu kelompok, Anggereja ini satu kelompok, Enrekan satu kelompok, dan lain-lain. Nah, cara ditentukan untuk berapa jumlah sapi yang diambil di Cendana, berapa jumlah sapi yang diambil di Anggereja, berapa jumlah sapi di Enrekang, itu begini saja, 450 dibagi jumlah populasinya terus 1000 dikali jumlah sampel yang mau diambil dikali, dalam hal ini 88. Nah, nanti didapat nih berapa diambil dari Cendana, berapa diambil di Anggereja, Enrekang, dan seterusnya. Ada yang mau kerja atau ada yang bisa kerja untuk berapa diambil jumlah sampelnya? Ada tidak? Volunteer. Masya Allah. Biarkan sampel berstrata. Kelompok. Apa kelompok apa? Buat dekat yang satu kemudian kita kasih sekian. Tidak ada. Jadi orang bingung. Oke, tidak ada. Jadi langsung IP-nya. Dari aku. Itu nanti jawabannya tidak ku-share, jadi kalian kerja ulang berdasarkan yang kujelaskan. Jadi pahami guys. Ini kan yang tadi ku bilang kita pakai penarikan sampel berstrata atau stratified sampling, di mana dibagi dulu menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini kita baginya berdasarkan kecamatan aja. Terus perhitungan sampelnya tadi ini ditentukan kayak berapa jumlah sampel per kecamatannya. Caranya begini nih, kayak jumlah sapi yang ada di kecamatan tersebut dibagi populasinya dikali jumlah sampel sebenarnya yang mau diambil. Dalam ini 88. Jadi begini 450 dibagi 1000 dikali 88. Jadi di Cendana didapat nih kalau kita mau ambil 80 ekor. Di Anggereja kita mau ambil 13, Enrekang 11, Allah 8, dan seterusnya. Aduh, kenapa sih keluar terus? Nah, didapat nih untuk ini. Lalu kalian harusnya cari ID-nya, tentukan ID-nya, baru kirimkan Kak. Kalian Mia yang cari, ini ku kirimkan kalian. Baru chat Kak untuk Cendana ID berapa, Anggereja ID berapa, Enrekang ID berapa, dan seterusnya. ID-nya kalian bisa lihat dari sini teman-teman. Kalau Cendana itu dia 1 sampai 450, Anggereja 450 sampai 600. Jadi kalian ambil 8 berapa? Kalian ambil 40 dari ini, kalian ambil 13 dari ini, dan seterusnya. Terus kasih Kak. Kalian aja yang tentukan ID-nya. Ini ku cek ke tunggu ya. Tolong kirimkan Kak ID-ID-nya untuk masing-masing. Baru kita kerja sama-sama. Sampai 935.
Lebih mengerti di instruksinya teman-teman. Yang Kenapa seperti berkurang jumlah pesertanya? Oh, nggak ada yang itu ya. siapa? Siapa Kak? Naila Azra itu sudah kirimkan ininya guys. Jumlah yang mau diambil sampelnya. Kalian tentukan ID sapi berdasarkan jumlah itu. Mengerti Ji? Tri Argianto? Tapi kayak ini kita chat kakak minta kasih ID yang kita mau atau kak? Iya ya. Oh, iya. Cendanya 40 dan seterusnya ya. Ayo kak. Untuk masing-masing jumlah per kecamatannya aku kirimkan yang chat Kak Naila itu. Mana nih? Mau saya cari jadi sampai begitu. Cuma ya nama sini ya. Mau bawa itu besok. Itu. Bikin tes. Jawab. Itu beda. Mau
Tapi Kak, izin bertanya Kak, berapa jumlah ide yang dikirimkan ke kita Kak? Itu ada yang kukirimkan temanmu, yang Naila Azra itu. Sudah dikirim dari dia kah? Tidak? Tapi Kak beda kelompok Kak. Kan bisa dikirimkan temannya. Ada. Woi. Itu Naila Azra kemana guys? Habis fotonya. Katanya masih di jalan. Tapi tidak konfirmasi keluar wah. Itu aku kirim karena tuh lihat nih. Oke, itu cendana angger aja berapa? Astagfirullahaladzim. Salah cuy. Cendana angger aja. Tempelkan jadi. Ini nomor ID-nya ya. Dari Kalau begitu kelompok 11 ya. Iya. Ada bisa ulang soal maksud soalnya yang ini. Sudah kudagu. Hapus mini supaya tidak bingung. Jadikan Kelompok 11, tolong satu orang jelaskan ulang soal ini. Coba jadi Kak, tadi didapat penarikan sampel berstrata atau stratified sampel. Nah, sampel itu akan dibuat ID nomor yang akan diminta ke asisten yang setelah mendapatkan status itu dengan pendugaan ya titik, selang atau interval. Nanti caranya sama saat kucing kemarin yang dibagi dulu berdasarkan kelompok bagi sampelnya, kemudian populasinya berdasarkan kelompok-kelompok tadi, dan kemudian dijadikan tadi sudah menjadi kecamatan, cendana,
dan kelompok lainnya. Jadi berapa jumlah sapi di Nrekang itu 450 dibagi jumlah populasi ke 88. Cendana. Itu Kak. Iya, kurang lebih benar Mi. Yang lain ada yang bisa sempurnakan? Benar Mi, tapi mungkin alur pemilihan katanya. Yang lain ada yang bisa sempurnakan? Tidak bisa. Tidak bisa di Kalau Anissa Ulfia bisa diulang. Siapa sih tadi yang bicara? Sorry, nggak kuliah. saya. Sampai saya. Anissa apa? Oh, Anissa bisa diulang. Tadi apa yang bisa yang dijelaskan temannya? Atau masih belum paham? Bismillah, bisa. Tapi masih belum paham, Kak. Oke. Jadi sementara tunggu temanmu ya. Jadi, ups. Soalnya. Ini kan tadi udah yang metode pendekatan non-probabilitas atau kemudahan. Yang kemudahan paham itu? Terus kita mau cari dengan pendekatan probabilitas. Atau semua sapi punya peluang untuk terpilih. Jadi semua sapi yang ada di sini sama kemungkinan terpilihnya. Tidak berdasarkan karena dekat kila atau apalah. Tapi benar-benar semuanya punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, kan probabilitas itu kemarin ada beberapa cara, ada beberapa metode. Salah satunya itu penarikan sampel berstrata atau stratified sampling. Nah, di stratified sampling itu caranya kita bagi dulu menjadi kelompok-kelompok. Jadi kan ini tadi satu populasi. Nah, dari satu populasi ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini, jelas nih pembagian kelompoknya adalah kecamatannya. Ada Cendana, Anggeraja, Nrekan, dan lain-lain. Dan lain-lain. Aduh, jual. Terus, karena ada kelompoknya, oke lagi tentukan di kelompok itu berapa sampel yang diambil. Caranya, seperti yang di kucing kemarin, itu jumlah sapinya yang di Cendana, kan di Cendana itu dia ada 450 sapi. Terus total populasinya ada 1000 sapi. Jadi 450 dibagi 1000 dikali jumlah sampel sebenarnya yang mau diambil, atau dalam ini 88. Jadi 450 dibagi 1000 kali 88 didapat nih berarti 40 sampel dari Cendana, terus 13 sampel dari Anggeraja, dan seterusnya. Nah, setelah itu ada tadi kirim temanmu. Wait. Setelah itu kita olah lagi datanya. Kenapa Diti keluar? Keluar saja.
Hello, kenapa keluar semua temanmu? Pusing itu kah? Atau jelek jaringannya atau apa? Please confirm. Tapi Kak, kalau Adit dia katanya jeljar Kak. Itu yang tadi di jalan belum datang betulan. Tapi belum ada kabar lagi, Kak. Kalau yang kelompok belum ada kabar kan atau Kak? Iya bisa. Maka awal kan speedrun karena ini sudah mau jam 10. Baik ya. Ini sudah sisa 4 orang loh. Dan untuk yang C-nya itu kesimpulan-kesimpulan kalian kerja sendiri aja ya. Nanti ku ini. Tapi iya Kak. Sementara aku ambil data, ada yang mau bertanya? Atau bagian mana yang paling susah, guys? Atau kasih saran deh, saran kesan-pesan untuk biostat ini. Apa terlalu rumit atau bagaimana? Atau saran untuk aku? Tanya Kak, Apa? izin bertanya Kak. Oke, boleh. Tadi Kak itu yang populasi dibagi sampel kemudian dikali dengan sampel yang dibutuhkan itu bagaimana tadi Kak? Untuk pembagiannya Kak? Apa yang jadi pembilang, apa yang jadi penyebab? Oke, itu kan kita mau ambil datanya dari per kecamatan-kecamatan. Nah, itu mau bagi secara proporsional, otomatis nggak boleh dong sama jumlah sampelnya yang dari Cendana sama yang dari lain, karena yang di Cendana kan banyak sapi. Tunggu ya, sebentar. Andi, wait. Nggak bisa kok multitasking ternyata. Oke. Ini kan di Cendana dia ada 450 sapi. Kan Muki bagi pengambilan sampelnya ini proporsional berdasarkan jumlah sapi-sapinya. Kan kalau dilihat dari sini, jumlah sapi per kecamatan itu dia jomplang sekali. Ada yang 450, ada yang 9 Ji, ada yang 11 Ji. Jadi Muki ambil proporsional atau kayak sama persenannya lah untuk per kecamatan. Jadi tidak bilang kayak 10 per kecamatan itu bakalan tidak adil untuk Cendana yang punya 450 sapi kalau diambil cuma 10. Sedangkan kalau 10 jadi ambil dari Mayua, jumlah sapinya 13 itu terlalu banyak untuk jumlah sapi yang sesedikit ini. Begitu toh. Jadi untuk cara cari jumlah sapi proporsionalnya itu tadi begini. Yang jumlah sapi yang di per kecamatan dibagi jumlah sapi populasinya. Kan misalnya Cendana ada 450 sapi. Populasinya itu ada 1000 sapi. Jadi 450 dibagi 1000 dikali jumlah sampel yang mau diambil atau 88. Nah, misal kalau Maiwa dia cuma ada 13 sapi. Jadi 13 dikali populasinya 1000 dikali 88. Yang diambil cuman 1 sapi dari 13 ini. Jadi ini adalah jumlah proporsional untuk masing-masing kecamatan berdasarkan jumlah sapinya yang sangat amat tidak merata ini. Oke.
Paham Ji tadi yang bertanya? Anissa Ulfia, apakah mau dijelaskan lagi? Tapi sudah mengerti, Kak. Oke. Terus kita next. Yang tadi ini kan sudah Mina tentukan temanmu untuk jumlah sampling yang dari ini stratified. Dia ada 40 dari cendana dan lain-lain. Ini apa kelebihan Ki adik? Dia ada 91. Kita hapus ya sebagian, walaupun jadinya tidak valid. Bukan 88 jumlahnya itu yang kirimkan Kak. Lebih Masya Allah. Semangat, satu lagi. bukan 5. It's okay, sedikit aja nomor 9. Kayak pengulangan dari nomor-nomor lain. Kalau nomor 10. Oke, ini udah 88. Ya, Nah, dari sini sama kayak tadi. Ditentukan nih status mastitis, berapa persen yang mastitis, berapa persen yang tidak, dan lain-lain. Caranya yang tadi data, terus difilter, dilihat yang mastitis aja ya. Dia itu ada 44. Jadi 44 dibagi jumlah sampel, dia 50%. Terus yang tidak mastitis, dia ada 44 juga. Ih, sama. Oh my God. It's okay. Jadi dia kalau berdasarkan yang pakai stratified itu dia sama-sama 50%. Nah, habis itu dikasih masuk MIDI ini 0,5. Jadi di top nih rentangnya 40 di antara 40% sampai 59%. Oke. Tunggu. Ini ya, kita bandingkan nih sekarang. Mengerti gitu, guys? Sekarang kita bandingkan. Apa yang diganti? Jadi ini yang pakai kemudahan dan ini yang pakai probabilitas yang stratified. Dari sini ada nih perbedaan. Terus kalian kerja nih soal C berdasarkan perbedaan-perbedaan itu. Kita mendiskusikan cara terus apa saja potensi bias yang mungkin terjadi. Terakhir, ada yang bisa sebutkan potensi bias yang mungkin terjadi? Jadi potensi biasnya itu. Satu orang aja please, lalu kita akhiri ini. Karena ada mau aku bikin jam 10. Tapi Kak, jadi menurut saya potensi bias antara yang probabilitas dan juga non-probabilitas itu, yang non-probabilitas lebih besar rentangnya, dan yang
probabilitas itu lebih kecil. Jadi semakin sering dia melakukan atau sampel yang akan keluar dari nilai tersebut itu pada probabilitas bisa dibilang lebih rawan atau lebih begitu daripada yang non probabilitas karena rentangnya lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dengan yang probabilitas tadi. Jadi Oke. Sebenarnya tidak seperti itu sih. Bedanya tuh probabilitas sama non probabilitas itu kan dari kemungkinan terpilihnya. Nah, kalau di statistika itu sebenarnya yang valid itu cuman yang sampling probabilitas aja. oh, Karena kalau non probabilitas itu dia banyak biasnya, dia banyak sesuatu yang bisa sebabkan statistiknya itu tidak valid. Misalnya tadi dia cuma ambil dari beberapa kecamatan, kayak yang dekat-dekat saja, otomatis tidak merepresentasikan kecamatan yang lain. oke. Dia cuma mencerminkan kondisi yang dipilih saja, tidak bisa jadi kalau yang non probabilitas tadi, yang convenience tadi itu tidak bisa generalisasi. Yang bisa valid secara statistik itu yang non probabilitas yang probabilitas yang stratified. Oke. Terus potensi bias yang mungkin terjadi itu jelas nih tadi tuh kayak potensi biasnya tuh dari ininya bias seleksi kecamatannya, karena ada yang kayak lokasinya saja yang dia ini kan yang dia pertimbangkan. Bisa jadi kondisi kayak manajemennya, lingkungannya, atau genetiknya, antar sapi masing-masing kecamatan itu beda-beda, jadi sangat amat tidak valid kalau yang pakai non probabilitas tadi. Terus maksud disoalkan juga natanya apa maksud tingkat kepercayaan 95%. Jadi maksud tingkat kepercayaan 95% itu maksudnya kalau penelitiannya diulang berkali-kali dengan metode yang sama, maka ada 95% kemungkinan interval kepercayaan atau interval pendugaan yang kita buat itu berhasil menangkap nilai yang sebenarnya. Tapi tetap ada 5% kemungkinan salah Ki. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Rasain. Aku nulis. Deadline-nya Jangan besok. sebelum lab untuk jawaban fixnya. Oke. Semua jawabannya sudah aku sebutkan semua sih. Bisa kalian ingat-ingat dan tulis di lembar kerjanya kalian. Kami iya Kak. Makin. Ada yang mau ditanyakan? Sampai jam 10 kalau tidak ada. Siapa tadi? Enggak ada, Kak. Oke. Oke, sampai sini aja teman-teman. Aku heran kenapa kalian sangat amat sisa berapa orang ini. Tapi ya sih jam 10 nih. Terus untuk yang tidak hadir tadi namanya sudah aku dapat. Oke. Tidak ada evaluasi untuk biostat jadi ya. Oke lah. Ya terima kasih teman-teman. Maaf mengganggu waktunya. Maaf mengambil banyak waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima Pak. kasih, Kak. Alhamdulillah.